Semua yang galbay dipinjol ya. Ini Anda semuanya teman-teman, ini harus benar-benar kompak. Kompak semuanya gitu loh. Jangan Anda terpengaruh selalu dengan ucapan-ucapan debt collector. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Tidak perlu kita terjemahkan apa yang disampaikan oleh debt collector. Itu tidak perlu kita terjemahkan teman-teman semuanya. Ya. Dia mau nyampaikan ingin memproses ke jalur hukum lah, dia ingin melakukan skip tracing lah, dia mau melakukan pelacakan lokasi lah, tidak harus kita terjemahkan. Ya, terjemahkan dalam arti teman-teman, bang, ini benar nggak sih dia mau melakukan pelacakan lokasi? Ini benar nggak sih dia melakukan skip tracing? Ini benaran nggak sih dia mau memproses kita ke jalur hukum? Terlepas benar atau tidak benarnya kita nggak peduli teman-teman semuanya. Hari ini lebih baik tanyain ke diri Anda mampu apa tidak? Ya, kalau tidak mampu apa kendalanya? Apa penyebabnya? Oh, karena keadaan. Apakah keadaan seperti ini mau Anda biarkan? Apakah Anda cuma persetan dengan keadaan seperti ini? Apakah hidup ini tidak mau Anda perjuangkan? Ya, hidup Anda sudah hancur. Hidup sudah nggak ada apa-apa lagi. Tapi Anda masih sibuk menerjemahkan ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Bang, katanya bang, mereka mau berkunjung besok. Bang, katanya hari ini dia mau datang bang. Katanya mereka mau datang bang sama pengacara dan segala macam. Mereka menyampaikan bang bawa polisi, RT, RW dan segala macam. Mau sampai kapan? Hidup sudah hancur. Gara-gara setiap hari memikirkan hal seperti ini, Anda tidak bekerja. Ketika Anda tidak bekerja, ketika Anda tidak berusaha, betapa lumpuhnya ekonomi tersebut. Ya, betapa lumpuhnya ekonomi Anda gitu loh. Hancur hidup Anda. Cobalah bayangin teman-teman, selama ini gitu loh, Anda berpikir dengan hal-hal yang seperti itu. Anda dibilangin mau diproses jalur hukum. Silahkan Anda cek siapa yang sudah sampai ke pengadilan gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Ya. Dan coba Anda analisa, ngapain mereka melakukan pelacakan lokasi sementara di KTP kita ada alamat. Ya. Ngapain mereka mau skip tracing dan segala macam? Nggak ada teman-teman semuanya. Itu menandakan keterbatasan dari debt collector tadi untuk mengunjungi Anda ke rumah, sehingga mereka bermain dengan kata-kata. Kata-kata yang mereka pergunakan ini mereka sangat paham dan mereka sangat tahu banget bahwasannya ini adalah sumber ketakutan Anda. Anda ketika dihadapkan dengan proses jalur hukum, mau mendatangi Anda ke rumah, pelacakan lokasi, Anda kan selalu gangguan itu. Selalu berpikir yang tidak-tidak. Karena orang yang berhutang seringkali menutup-nutupi hal ini dari orang terdekatnya. Mereka berharap ya kalau bisa hutang-hutang ini tidak diketahui gitu loh. Dan pinjol tahu gitu loh. Hal itu yang menjadi kendala bagi Anda sehingga Anda tidak mau terbuka. Ya, Anda tidak mau jujur sama keluarga. Dan disitulah mereka bermain. Ya, dia akan desak kamu terus-menerus. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, sudahlah gitu loh. Akhiri. Jangan diaktifkan lagi telepon Anda kalau benar-benar sudah tidak mampu. Jangan dibiarkan chat WhatsApp itu masih tetap aktif dan masih bisa dihubungi kalau benar-benar tidak sanggup. Ya. Kan sumbernya cuma di situ. Telepon, WhatsApp, email, apalagi sumbernya. Nggak ada di luar itu. Pengaruh yang paling besar gara-gara kita ditelepon ini loh. Pengaruh yang sangat besar gara-gara kita di chat. Kalau kita tidak ditelepon, kita tidak di chat, mereka langsung datang ke rumah, tidak berpengaruh besar. Ya, toh faktanya banyak orang yang sudah dikunjungi debt collector tidak semenakutkan yang dia kira kok. Ya, ngapain kita menerjemahkan sesuatu yang terlalu berlebihan? Ini yang harus teman-teman pahami dan ini yang harus teman-teman cerna gitu loh. Ya, ini yang saya ingatkan sama teman-teman semuanya, supaya Anda berpikir lebih luas lagi, Anda berpikir lebih leluasa lagi gitu loh. Ya, jangan hanya berpikiran singkat, Anda dikit-dikit baperan, Anda dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas dan segala macam. Saya rasa pemikiran ini sangat merugikan Anda. Terlepaslah Anda mau bilangin, bang, ini kan sekelas aku laku loh bang, dia kan besar. Justru karena dia besar, kita berharap dia datang gitu loh, biar dia melihat kondisi kita seperti apa. Begitu juga dengan Kredivo, begitu juga dengan Shopee. Ya. Tapi sebelum dia datang ini, kan kita lebih baik jujur dulu.
Karena jujur dan terbuka itu teman-teman, kita jujur, terbuka, meminta pendapat, menceritakan sama orang terdekat kita, ini lebih meringankan beban yang ada, percaya sama saya gitu. Fakta pinjol ini resikonya tidak berat teman-teman, tapi karena ketidakmampuan Anda untuk jujur dan terbuka tadi, akhirnya resikonya menjadi berat. Resikonya menjadi besar, karena ketidakmampuan Anda, karena ketidaksanggupan Anda tadi untuk bercerita. Coba Anda terbuka, Anda jujur, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan gitu. Ya. Mana resikonya coba? Resikonya yang ditetapkan OJK, nama Anda masuk ke SLIK. SLIK itu atau BI checking, ke depannya ya, Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman di semua perbankan manapun. Ini bukan resiko. Ya, kalau kita berpikir maksimal, ini bagus. Buat ke depannya kita tidak perlu berhutang lagi, otomatis kita dijauhkan dari beban tagihan, beban bunga gitu. Ya. Karena semakin bagus nama kita, semakin besar peluang kita akan berhutang. Semakin jelek nama kita, semakin sedikit peluang kita untuk berhutang. Bagus gitu. Apakah pinjol puas dengan resiko yang seperti ini? Enggak. Pinjol nggak puas sama sekali dengan resiko ini. Kalau cuma resiko ini yang diterapkan, pinjol tidak mau gitu loh. Dan pinjol berharap, ya kayak gimana pun dia tetap akan menagih Anda gitu loh. Mau seperti apapun dia tetap akan menagih Anda. Makanya ada dorongan dan desakan untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Ini faktanya teman-temanku. Ya, makanya teman-teman berpikirlah dengan logika, berpikir panjanglah buat ke depan. Kalau memang tidak mampu, jangan diterjemahkan semuanya. Ya, kapan perlu tutup aja WA Anda, kan itu udah mengganggu. Anda menerjemahkan, benar nggak ya dia mau datang? Benar nggak ya kita mau diproses ke jalur hukum? Ini penyebabnya gara-gara Anda mendapatkan WhatsApp kan? Makanya putus semua komunikasinya. Dengan Anda memutus semua komunikasinya, Anda tidak perlu lagi menerjemahkan hal ini. Ya, begitu ya teman-temanku semuanya ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, karena banyak banget orang-orang yang menyampaikan sama saya, ini aman gak sih bang? Ini mau lacak lokasi gak sih bang? Ini proses hukum gak bang? Jadi itu terus gitu loh. Yang ditanyakan setiap hari itu terus gitu loh. Saya paham itu orang-orang yang baru telat bayar, atau ya mungkin mereka sudah banyak mendengar solusi dan segala macam, tapi sumbernya tidak mereka benahi. Mungkin sebelum dia bertemu dengan saya atau konsultasi sama saya melalui Instagram dan segala macam, mungkin dia sudah banyak singgah di video-video orang lain gitu loh. Hanya saja sumbernya tidak dia benahi. Sumber masalahnya itu telepon, WhatsApp, email. Kalau sumbernya ini masih ada, kapanpun dia akan tetap menerjemahkan apa yang disampaikan oleh debt collector. Jadi kalau mau bebas, putus dulu sumbernya. Sumbernya dari mana? Kalau dia sudah putus sumbernya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-temanku. Nanti teman-teman bisa lanjutkan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Kali ini teman-temanku, saya selalu sampaikan berulang-ulang kali, mungkin teman-teman sudah bosan juga ya mendengar hal-hal itu. Saya selalu sampaikan begini teman-teman. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Karena kita tahu gali lubang tutup lubang itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Semakin Anda gali, yang ada hutang Anda semakin meluas teman-teman. Hutang yang semulanya hanya 1 atau 2 aplikasi, dan Anda gali terus ya, hutang ini bisa menjadi 10, 15 gitu loh. Yang KO Anda sendiri gitu. Yang lebih parah dari gali lubang tutup lubang adalah merawat hutang. Ini juga gila banget gitu loh. Ada yang merawat hutang demi mengejar limit. Padahal kalau Anda analisa, dari limit 1 juta Anda menuju ke 30 juta, berapa banyak bunga yang Anda bayarkan gitu loh. Ya, itu hanya perputaran duit Anda. Makanya pikirkan teman-teman. Dan pada akhirnya Anda akan berada juga di titik di mana Anda sudah tidak mampu dan Anda sudah tidak sanggup gitu loh. Kali ini saya mau bahas ini teman-teman semuanya. Ada 2 hal yang mau saya bahas. Pertama tentang gali lubang tutup lubang. Saya menyampaikan lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Habis itu kategori ancaman. Ancaman itu apakah semuanya ini masuk dalam kategori ancaman, atau ada beberapa hal yang masuknya dalam kategori mengancam gitu. Enggak semuanya juga chat-chat yang mereka kirim itu arahnya ke ancaman. Jadi kita pun jangan jadi orang egois juga. Jangan mentang-mentang kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar, semua yang diucapkan kita sebut itu adalah ancaman. Nggak bisa juga ya teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-temanku yang baru telat bayar, yang baru
channel Bay dan baru menemukan channel ini, mungkin bisa di like dulu, habis itu di subscribe juga, dan jangan lupa juga di share juga ke teman-teman Anda yang lain, supaya di luar sana banyak lagi orang yang terbantu adanya channel ini. Lebih baik berhenti bayar pinjol. Kelihatannya bunyinya agak serem sih teman-teman semuanya ya, lebih baik kita berhenti. Ya memang lebih baik kita berhenti gitu. Kita untuk menutupi satu aplikasi, kalau kita bermain dengan gali lubang tutup lubang, untuk satu aplikasi aja kita butuh 2 aplikasi. Ingat, pencairan kita tidak sama. Pinjaman yang pertama dengan pinjaman kedua dan ketiga, itu nominalnya makin turun teman-teman, nggak ada yang makin naik. Ya begitu seterusnya yang mau kita ikuti. Untuk menutupi 1 kita butuh 2, untuk menutupi 2 kita butuh 4, untuk menutupi 4 kita butuh 8. Begitu ya peningkatannya. Walaupun kita sama-sama tahu COJK ada bang, COJK ada, harusnya ini kan bisa dibatasi. COJK itu ada maksimal 3 pinjol tapi tidak berfungsi, belum berfungsi gitu loh ya. Walaupun kata OJK 31 Juli itu harus dipakai semuanya gitu loh ya. Pokoknya tidak ada pinjol lagi yang asal memberikan dana kepada nasabah. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, hal itu tidak berjumpa teman-teman semuanya ya. Saya mau bacakan dulu salah satu curhatan dari follower saya. Nanti teman-teman yang mau bertanya juga bisa masuk ke Instagram saya juga boleh, atau melalui nomor telepon yang sudah saya sediakan di YouTube ini, dan teman-teman bisa konsultasi langsung dengan saya ya. Oke teman-teman. Pagi bang, saya mengikuti channel abang di Snack Video. Nah, Snack Video ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen juga ke Snack Video, namanya sama dengan YouTube ini, dan ke TikTok namanya nama pribadi saya aja, Medi Broni, dan Instagram juga seperti itu ya. Saya lagi berkutat di pinjol, awalnya untuk bayar kuliah anak saya bang. Oke. Pinjolnya ada pundi, totalnya 37,5 juta. Easy cash 13 juta, rupiah cepat 7,5 juta. 360 kredit 2 juta. Ini melampaui batas maksimalnya ya. Harusnya maksimalnya kan cuma 3 pinjolnya aja. Ini kan luar biasa nih. Ada pundi langsung cair 37, kan hebat banget itu. Easy cash 13 juta, rupiah cepat 7,5. 360 kredit 2 juta. Ini kan luar biasa ini teman-teman ya. Saya sudah capek gali lubang tutup lubang. Nah, itu yang saya bilangin. Gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Ya, yang ada semakin Anda gali, pada akhirnya Anda akan berada di titik di mana Anda tidak akan mampu. Ya, percaya sama saya, hari ini Anda mungkin masih lancar. Gali lubang tutup lubangnya masih lancar nih. Pinjam ke ini cair, pinjam ke ini cair. Percayalah, akan ada masa dan waktu galian Anda tidak akan membuahkan hasil. Ketika galian Anda tidak membuahkan hasil, disinilah malapetaka itu mulai muncul. Ya, Anda mau bayar ini, udah capek-capek ngajuin, nggak cair gitu loh. Ya, atau Anda berharap misalnya Anda janjikan, oke deh, saya janjikan saya bayar nanti deh, tanggal 2 misalnya gitu kan. Tanggal 2-nya nggak ada yang cair satupun. Di situ kesadaran mulai muncul. Begitu di list utang-utangnya, di sana semuanya terkejut loh. Kok utang saya sampai segini ya? Kok utang saya sampai segini ya? Yuk, siapa yang sudah menjumlahkan total hutangnya dan kaget banget kok utang saya bisa sebanyak ini? Duitnya kemana aja gitu loh. Coba isi di dalam kolom komentar teman-teman semua. Dan Anda jangan salah teman-teman, gali lubang tutup lubang ya, itu adalah trik pinjol teman-teman. Dia sudah menguasai pemikiran Anda. Apa karakter orang ini kalau sudah berhutang? Orang pasti berupaya untuk gali lubang tutup lubang. Jadi ilmu geser-geser gitu loh. Pinjam di sini, geser di sini, pinjam di sini, geser di sini gitu loh. Karakter Anda ini sudah dipahami oleh mafia-mafia pinjol, itu sudah dipahami, dan Anda dihadirkan bersama debt collector. Debt collector pun tugasnya bukan hanya untuk menagih. Ya, deskol yang via telepon itu tugasnya bukan untuk menagih, mengambil uang aja, tidak gitu loh. Tapi lebih ke memberikan tekanan. Bagaimana dia mengirim sinyal kepada otak Anda supaya otak Anda berada di bawah tekanan dan di bawah ketakutan. Ketika Anda berada di bawah ketakutan, pinjol akan menjadi kendali penuh untuk hidup Anda. Bahkan Anda bisa disarankan gali lubang tutup lubang, menjual aset yang ada, seakan-akan Anda terhipnotis. Ya, dalam keadaan tidak sadar gitu loh. Dalam keadaan tidak sadar, bahkan Anda menganggap gali lubang tutup lubang adalah solusi yang paling tepat. Padahal ketika Anda terpikir saja, belum Anda praktekkan, Anda terpikir saja untuk gali lubang tutup lubang, Anda sudah setengah langkah untuk mendekati tenggelam kepada lubang itu. Ya, itu harus hati-hati teman-teman semuanya.
Habis itu, saya sudah capek gali lubang tutup lubang, oke. Saya rencana mau galbay seperti yang sering abang sarankan. Nah, benar. Saya memang menyarankan, lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Saya bertanggung jawab dengan statement itu. Ya, lebih baik gagal bayar, berhenti bayar, daripada gali lubang tutup lubang. Karena saya tahu, gali lubang tutup lubang tidak pernah menyelesaikan masalah, yang ada hanya menambah masalah. Ya, itu teman-teman harus pahami juga. Lebih baik berhenti bayar daripada Anda mengikuti cara-cara yang tidak benar tadi. Gali lubang tutup lubang, ya. Habis itu, nggak apa-apa ya bang kalau saya galbay. Oh, kalau kamu bilangin nggak apa-apa kamu galbay, tanyain lagi ke kondisi hidupmu. Galbay atau tidak, manusianya masing-masing yang tahu. Kamu galbay karena apa? Apakah karena tidak mau bayar atau tidak mampu bayar? Kamu harus temukan hal itu. Kalau memang kamu menyatakan saya tidak mampu bayar bang, oke. Ya, nggak ada masalah dalam hal itu. Tapi kalau kamu tidak mau bayar, itu beda hal lagi. Kamu pasti mempunyai alasan tersendiri. Apa alasanmu? Ya, ada juga orang yang tidak mau bayar. Saya ogah bang, bayar bang. Karena ucapan debt collector terlalu kasar, misalnya gitu kan. Debt collector terlalu menyampah bang, ucapannya ada juga. Ya. Jangan ditanyakan ke saya, nggak apa-apa ya bang kalau saya galbay gitu loh ya, tergantung kondisi hidupmu gitu. Kalau kondisi hidupmu baik-baik saja, kamu galbay berarti kurang ajar namanya kalau kayak gitu ya. Habis itu ada FC-nya kah untuk aplikasi tersebut di atas? Oke. Kalau untuk ada pundi ya, Easy Cash, rupiah cepat 360 kredit, ada atau tidak FC-nya, itu sebenarnya tidak peduli teman-teman semuanya. Inilah yang selalu kesalahan terbesar orang ketika tidak mampu bayar pinjol, ketika tidak sanggup bayar pinjol. Ingat teman-teman, ketika masih ada pertanyaan ada FC-nya kah untuk aplikasi tersebut, Anda yang menjadikan Anda gali lubang tutup lubang gara-gara ini teman-teman. Gara-gara Anda tidak menemukan jawaban itu gitu loh. Ya padahal itu nggak terlalu penting. Pentingnya dari mana? Kalau mereka ada FC-nya pun, kalau atas dasar duit kita nggak ada, tetap nggak ada. Ya. Kalau mereka tidak ada FC pun, kalau duit kita ada tetap kita bayar. Kan seperti itu konsepnya. Ini jangan diputar-putar ya. Kalau Anda bertanya, ada FC-nya kah untuk aplikasi tersebut? Berarti ya Anda masih penuh dengan tipu muslihat. Tipu muslihat tadi itu teman-teman, Anda belum mampu jujur. Anda masih manipulasi keadaan hari ini. Keadaan sudah tidak baik-baik saja. Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup. Tapi ya, Anda tidak mampu jujur. Sehingga Anda sibuk keluar mencari solusi untuk memastikan atau meyakinkan diri Anda bahwa ini tidak ada FC, berarti galbay tidak ada masalah. Itu salah, teman-teman. Ada atau tidaknya FC, kalau ini bersangkutan dengan keadaan hidup, galbay pilihan yang terbaik. Ya, tapi di samping itu kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Bukan hanya, oh saya sudah galbay, saya nggak bekerja lagi. Mati kamu yang ada gitu loh. Tidak ada orang yang memberimu makan ketika kamu miskin. Ingat itu gitu loh ya. Jadi tetap perjuangkan. Hidup ini diperjuangkan kok. Kita perjuangkan, kita bekerja, kita berusaha. Soal hasil itu soal nanti. Yang penting tugas kita berusaha. Ingat, yang berusaha aja tidak wajib berhasil, apalagi kamu tidak berusaha sama sekali. Ya, jadi jangan tanyakan soal ada atau tidaknya FC-nya. Mohon sarannya bang biar mantap untuk langsung galbay bang. Terima kasih. Ya saran saya sih seperti itu aja. Kamu fokus di 4 aplikasi ini aja. Kalau memang hari ini duitmu belum ada, kamu jangan gali lubang tutup lubang. Berhenti dulu bayar. Ya, kamu tetap bekerja, kamu tetap berusaha, kumpulkan uangmu. Mana tahu kan kita nggak tahu nih rezeki manusia itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Mana tahu di depan sana Tuhan telah menitipkan rezeki yang sangat luar biasa buatmu. Ya nggak sih? Tiba-tiba kamu mendapatkan bonus dari pekerjaanmu gitu loh, atau orderan dari jualanmu gitu loh, dan melampaui semuanya, dan kamu berinisiatif untuk membayar. Kamu bisa negosiasi, tapi dengan catatan kamu harus bekerja dan berusaha ya teman-temanku. Nah, ini buat yang kedua ya teman-temanku ya. Di sini dia ada bertanya juga seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman harus membedakan mana yang penagihan normal dan mana yang ancaman. Tidak bisa semuanya kita sebut dengan ancaman, dikit-dikit ancaman, dikit-dikit ancaman. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Walaupun kita saat ini tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar, tapi bukan berarti semua yang disampaikan debt collector itu adalah nadanya ancaman. Jadi kita harus membedakan tuh mana yang dikategorikan ancaman dan mana yang tidak. Contoh,
Kalau dia menyampaikan selamat siang Bapak Ibu, ya sampai hari ini kami belum menemukan nih Anda melakukan pembayaran. Kalau ini tidak dilakukan pembayaran segera, mungkin Anda akan dibebankan dengan denda keterlambatan dan kemungkinan nama Anda akan masuk dan tercatat dalam sistem SLIK. Ya, itu bukan teroran. Itu penagihan normal. Ya wajar dia menyampaikan hal seperti itu. Kalau semuanya kita anggap teroran, berarti orang tidak boleh menagih dong. Lain hal kalau misalnya mereka menyampaikan, "Oi, kau nggak bayar hutang, kau awas saja ya. Kalau kau tidak bayar juga, data kau akan kami sebar. Kontak daruratmu akan kami hubungi. Kontak-kontakmu semuanya akan kami hubungi. Penagihan ini akan kami perluas ke keluargamu dan segala macam." Itu lebih kepada ancaman. Dan kalau dilakukan berulang-ulang kali, ya sama aja dia menerormu dan membuat kamu tidak nyaman. Ya, jadi itu harus dibedakan teman-teman. Jangan penagihan normal, kita pun juga tidak nyaman dan segala macam ya. Kalau keinginan kita tidak ditagih, harusnya sejak awal kita nggak minjam kan, kayak gitu jadinya ya. Habis itu dia bertanya di sini, apakah ini termasuk pengancaman? Oke, saya lihat dulu ya. Di sini kalau logonya Kredit Pintar ya, di sini nomornya 821, oke 5615, oke. Tuhan masih baik sama Anda karena Anda masih dikasih nafas. Sehat dan makan hari ini. Kita nggak akan tahu besok apa yang akan terjadi. Tolong bayarkan hutang Anda. Hutang wajib dibayar, apapun kepercayaan Anda, hutang wajib dibayar. Kan ini hanya mengingatkan gitu loh. Ini nggak lebih kepada, nggak ada masuknya ke dalam pengancaman gitu loh. Mereka kan cuma menyampaikan, Tuhan masih baik sama Anda karena Anda masih dikasih napas. Ya memang Tuhan masih baik. Kita yang masih bernapas sampai detik ini itu wajib bersyukur gitu loh. Ya, jadi Tuhan masih berbaik hati, kita masih dibolehkan menggunakan napas dan nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Iya kan, benar. Iya kan, benar kan, hal-hal seperti itu kan. Jadi Anda masih dikasih napas, sehat dan makan hari ini ya kan, benar, masih diberikan kesehatan, masih bisa makan minum hari ini ya kan, alhamdulillah namanya gitu ya. Habis itu kita nggak akan tahu besok apa yang akan terjadi, benar. Jangankan yang terjadi besok, yang terjadi 1 jam ke depan aja itu tidak ada manusia yang bisa tahu. Ya, cuman tugas kita lakukan semaksimal mungkin, berbuat baiklah, berdoa, insya Allah gitu. Apapun yang terjadi kita serahkan sama Yang Maha Kuasa, itu adalah takdir kita. Habis itu tolong bayarkan hutang Anda, hutang wajib dibayar. Ya kalau dia minta tolong bayarkan hutang, ya kita bukan tidak mau bayar hutang, tapi duitnya nggak ada. Ya kayak gitu simpelnya, duit saya nggak ada gitu loh, bukan tidak mau bayar hutang. Habis itu hutang wajib dibayar apapun kepercayaan. Nah ini kan semuanya benar ya, hutang wajib dibayar apapun kepercayaannya, tapi hutang haram ditagih bagi mereka yang tidak mampu gitu loh. Dan habis itu ya, hutang ini yang kita bayar itu hutang yang mana ya? Apakah hutang semuanya berbunga kita bayar? Ya kalau kita lari-larinya ini ujung-ujungnya kan nanti kalau dia sudah bahas-bahas Tuhan kan ujung-ujungnya ke akhirat dan segala macam. Kalau memang seperti itu berarti hutang pokoknya yang kita bayar, bunganya enggak, karena kita kepercayaan kita tadi kan. Jangan gara-gara kita bayar bunga riba terus-menerus akhirnya berdampak pada kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kan seperti itu kan konsepnya gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya di sini apakah ini termasuk pengancaman? Enggak ada nada ancaman, memang Anda nggak bisa baca. Kan nggak ada dia mengancam satupun, dia cuma mengingatkan Anda masih bernapas sampai hari ini kan memang benar, masih diberikan kesehatan, masih bisa makan. Nah, kayak gitulah yang harus dibedakan teman-teman ya. Jangan semua ucapan yang disampaikan itu nadanya ancaman. Jangan hanya karena kita tidak mampu bayar hutang, tidak sanggup bayar hutang, apapun diucapkan orang, wah ini ancaman, ini teroran, nggak bisa kayak gitu. Kita harus membedakan. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbuka lagi pemikirannya. Pertama, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang kedua, tolong dinilai dulu. Tidak semua ucapan yang disampaikan debt collector itu nadanya ancaman. Kita bisa perhatikan kalimat per kalimat yang mereka ucapkan. Ya, tadi sudah saya kasihkan juga contohnya, mana yang mengancam dan mana yang menagih secara normal. Kalau kata-kata yang dipakai tadi itu kata-kata yang hal-hal yang wajar aja sih. Nggak ada yang dilebih-lebihkan juga kok, semuanya fakta aja. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda selalu support dan dukung channel ini. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.